Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nandi Putra, NPM 22150310034. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil resume materi PKKMB Universitas Lampung tahun 2022, mulai dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus tahun 2022. Materi pertama di hari pertama tanggal 15 Agustus tahun 2022, yaitu peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang dibawakan oleh AKBP Yusriandi Yusri. Terkait pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE, akhir-akhir ini kejahatan marak terjadi di Lampung, yaitu kejahatan terkait kesusilaan yang banyak dilaporkan oleh wanita maupun pria. Kita harus berhati-hati saat bersosial media karena sering terjadi penyebaran data privasi penggunaan seperti data akun sosial media, email, dan lain-lain. Namun sebenarnya sosial media itu memiliki banyak manfaat, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan agar lebih mudah mencakup konsumen, mempermudah pelayanan publik seperti pembuatan SIM online dan pembayaran BPJS, serta menjamin kepastian hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran UU ITE. Materi yang kedua dengan judul pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan, dibawakan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI. Isi materinya adalah bullying merupakan tindakan yang disengaja baik secara fisik maupun verbal yang melukai diri kita ataupun orang lain sehingga membuat korbannya merasa tidak nyaman. Bullying biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, media sosial, lingkungan pendidikan, rumah, atau keluarga. Dikutip dari Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu amatlah berbahaya. Materi ketiga dengan judul penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Isi materinya adalah kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Di antaranya yaitu 1. Saling berkunjung di masyarakat. Yang kedua, saling berkunjung bagi para pemuka agama. Yang ketiga, bertukar hal positif. Yang keempat, merawat atau menjaga tempat-tempat ibadah. Yang kelima, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Hari kedua, materi pertama yaitu dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi SH MSI. Isi materinya adalah tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Lalu ada menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu materi kedua di hari yang kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes, SP, KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Upaya kampus sehat yang ada di wilayah yaitu yang pertama, Zero Tolerance Area. Di antaranya ada kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, dilarang berjudi, bullying, kekerasan, dan sexual harassment. Yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. Yang ketiga, pengelolaan sampah TPSD. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya air. Mengapa diperlukannya manajemen risiko? Karena yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Dan yang kedua, meningkatnya permintaan good governance organization, contohnya CSR. Materi yang ketiga pada hari yang kedua yaitu dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus atau Pengembangan Karakter Mahasiswa, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa study oriented. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Yang ketiga, ada tipe mahasiswa study and organization oriented. Dan yang keempat, ada tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Lalu materi yang keempat di hari yang kedua yaitu dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi, yang dibawakan oleh Profesor Insinyur Suharso, PhD.
Lalu di hari ketiga, materi pertama di hari ketiga dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme yang dibawakan oleh Dr. Eng Helmi Fitriawan, ST MSc. Isi materinya adalah revolusi 4.0 telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah sistem pendidikan. Lalu ada The Six of Education for 21st Century. Yang pertama ada critical thinking, kedua ada collaboration, kedua ada communication, creativity, citizen or culture, character education or connectivity. Plagiarisme. Plagiarisme disebutnya merupakan tindakan scientific misconduct atau pemalsuan ilmiah yang menggunakan ide, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan penghargaan yang sesuai. Adapun alasan yang paling umum dalam kasus plagiarisme adalah ketidakpahaman peneliti terkait risetnya sendiri. Materi kedua di hari ketiga dengan judul Sistem Perkuliahan dan Pembimbingan Akademik, yaitu yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Irsyad, STMT. Dengan isi materi, jumlah SKS maksimal yang boleh diprogramkan mahasiswa setiap semesternya adalah 24 SKS. Namun, besaran jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil disesuaikan dengan indeks prestasi semester yang berhasil diraih. Jika setiap semesternya Keperian mampu memprogramkan 24 SKS, maka lama studi yang ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana bisa kurang dari 8 semester atau tidak sampai 4 tahun. Materi ketiga di hari ketiga dengan judul Sarana dan Prasarana dan Biaya Studi yang dibawakan oleh Vera Agustriana Nurhidana, ST, MT, PhD. Di Fakultas Teknik memiliki beberapa sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu Gedung Dekanat, Gedung Teknik Sipil, Gedung Teknik Elektro, Gedung Teknik Mesin, Gedung Teknik Geofisika, Gedung Teknik Geodesi, Gedung Teknik Kimia, Gedung Teknik Arsitektur, Laboratorium, serta aula. Materi keempat di hari ketiga dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang dibawakan oleh Dr. Eng Ageng Satnowo Rapelianto, STMT. Hari keempat, yaitu materinya adalah pengenalan kurikulum dan dosen-dosen dari jurusan Teknik Elektro. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.